tersebut. Bahkan juga hubungan antara rakyat kita sangat erat. Saya kira di bangsa Indonesia kalau dicek genetiknya, DNA-nya, saya kira banyak DNA kita adalah DNA dari Tiongkok. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa Tiongkok adalah negara pertama yang saya kunjungi setelah saya diumumkan sebagai presiden terpilih. Dan Presiden Republik Rakyat Tiongkok dengan pimpinan pemerintah Tiongkok menerima saya, walaupun saya belum dilantik jadi presiden, tapi menerima saya dengan penghormatan yang luar biasa. Terima kasih. Juga setelah saya dilantik, baru mungkin kurang dari 3 minggu, negara pertama yang saya kunjungi resmi sebagai presiden Republik Indonesia adalah Republik Rakyat Tiongkok. Kenapa saya menguji Tiongkok pertama kali, bahkan sebelum saya dilantik? Karena saya memandang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok adalah suatu hubungan bilateral yang sangat strategis, sangat penting, dan sangat menjanjikan serta dapat menentukan keadaan perdamaian dan stabilitas di kawasan kita. Juga sebagai seorang yang gemar belajar sejarah, saya melihat peradaban Tiongkok tidak saja peradaban yang paling tua di bumi kita, tapi juga suatu peradaban yang mengajarkan nilai-nilai budaya yang sangat tinggi. Dan pada intinya kita lihat bahwa peradaban Tiongkok selalu ingin mencari kebaikan bersama, mutual benefit, dan selalu berusaha menciptakan perdamaian dan harmoni. Karena itu saya sangat bertekad untuk menjaga apa yang sudah dicapai sampai sekarang, perlu kita tingkatkan. Saudara-saudara sekalian yang mulia Perdana Menteri Lee, hadirin sekalian, saat ini Tiongkok adalah mitra dagang kita yang terbesar. Perdagangan kita sudah melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat tiap tahun. Dan kita memandang bahwa Tiongkok adalah mitra sangat penting dalam pembangunan industri dan teknologi kita. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah menjalankan proyek-proyek besar yang sangat berhasil. Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kawasan industri, hilirisasi nikel, termasuk pembangunan berbagai proyek-proyek industri dan teknologi yang besar yang telah kita saksikan dalam pameran singkat yang baru saja saya diundang untuk melihat. Hubungan dagang, investasi, dan teknologi ini adalah bukti komitmen kita bersama untuk membangun masa depan yang lebih kuat, lebih sejahtera bagi kedua bangsa kita, dan juga lebih hijau, lebih ramah bagi lingkungan kita bersama. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang telah berpartisipasi dalam ekonomi kita, menciptakan lapangan kerja, melakukan transfer teknologi,
membangun kepercayaan di antara semua dunia usaha, terutama di tanah air kita. Saya telah berjumpa dengan banyak tokoh-tokoh dari dunia usaha Tiongkok. Saya melihat komitmen mereka, saya melihat keinginan mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi di Indonesia. Mereka sangat terbuka untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan kita dan kepentingan-kepentingan kita. Sekali lagi terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kehormatan yang besar hari ini saya berhadapan dengan saudara-saudara sekalian. Ini menandai bahwa kita akan melangkah lebih yakin lagi di masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan, dengan hubungan ekonomi yang seperti ini, janganlah hubungan kita terbatas kepada hubungan ekonomi. Kita juga harus mencapai persahabatan yang lebih mendalam, kerjasama di semua bidang. Saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada Republik Rakyat Tiongkok yang telah konsisten membela kepentingan negara-negara yang sedang membangun, the developing countries, konsisten melawan penindasan, melawan imperialisme, melawan kolonialisme, melawan apartheid. Republik Rakyat Tiongkok membela perjuangan-perjuangan pembebasan di negara-negara yang masih tertindas oleh imperialisme dan kolonialisme. Bukan pada saat sekarang, pada saat Tiongkok sudah kuat ekonominya, waktu Tiongkok masih juga membangun, Tiongkok tetap membela perjuangan gerakan-gerakan pembebasan dimanapun. Dan sampai hari ini kita melihat kepemimpinan Tiongkok khususnya dalam membela rakyat Palestina sungguh membanggakan bagi kita semua. Dari hati saya, atas nama pribadi saya dan atas nama rakyat Indonesia, kami sampaikan hormat kami kepada kepemimpinan Republik Rakyat Tiongkok dalam membela rakyat-rakyat yang tertindas di seluruh dunia. Terima kasih kepemimpinan Tiongkok. Terima kasih. Yang mulia Perdana Menteri Lee dan para pemimpin yang hadir di sini. Saya percaya dan yakin Tiongkok dan Indonesia dapat menunjukkan kepada dunia bagaimana kekuatan bisa digunakan untuk kebaikan. Kekuatan bisa dipakai untuk kesejahteraan bersama. Win-win, bukan satu yang selalu di atas dan yang lain harus selalu di bawah. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiran saudara-saudara di Indonesia. Saya mengundang para pengusaha Tiongkok untuk terus berinvestasi di Indonesia di semua bidang. Tidak hanya hilirisasi sumber daya alam, tapi di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan di bidang sains dan teknologi. Saya mengajak para pengusaha Indonesia untuk melihat Tiongkok sebagai mitra belajar, mitra produksi, mitra untuk bisa bersama-sama masuk ke pasar global. Malam ini kita tidak hanya menyambut kehadiran Perdana Menteri Lee di Indonesia dan merayakan capaian bersama kita, tetapi kita menyambut kerjasama ini sebagai langkah menghadapi masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan.
masa depan yang akan membawa berkah dan perdamaian di kawasan kita bersama. Melangkah dengan saling pengertian, saling percaya, saling mendukung. Saya yakin Indonesia dan Tiongkok akan menjadi tonggak stabilitas dan kemakmuran Asia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri koordinator, menteri dan wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala dan Antara Indonesia Saudara Rozan Perkasa Roslani, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwa Gandhi, Menteri ESDM Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Saudara Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Profesor Yasyerli, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Saudara Wi Haji, Bupati Batang tahun 2017-2022 yang sangat membantu pembangunan kawasan ini, Menteri Lingkungan Hidup Saudara Hanif Faisal Nurofik, Menteri Pariwisata Saudari Widianti Putri, Menteri Pekerjaan Umum Saudara Dodi Hanggodo, Sekretaris Kabinet Saudara Teddy Indra Wijaya, Wamen Kelautan Perikanan, Wamen BUMN, Wamen Industri dan Wamen Lingkungan Hidup yang hadir, yang terhormat Gubernur Bank Indonesia Saudara Peri Warjio, Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi beserta Panglima Kodam Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, Kajati Jawa Tengah, Bupati Batang tadi sudah saya sapa, Kepala Badan Usaha Pengelola BUPP KEK Saudara Ngurah Wirawan, yang saya hormati Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Republik Indonesia, yang mulia Saudara Wang Lutong beserta 20 pengusaha dari Tiongkok yang hadir pada siang hari ini, para pimpinan BUMN, para pimpinan perusahaan, rekan-rekan pers media, seluruh hadirin undangan yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini untuk acara yang sangat penting ini, yaitu meresmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada semua kementerian dan lembaga terkait
yang telah bekerja keras sehingga hari ini kita bisa bersama-sama meresmikan kawasan ekonomi khusus Indostropolis Batang. Saudara-saudara sekalian, kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, berkali-kali saya tegaskan kepada semua pihak bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pekerjaan yang lama. Bisa dikatakan sebuah long march, suatu perjalanan yang berat dan jauh. Semua hasil yang kita lihat dan hasil kita nikmati adalah hasil kerja keras pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari pendiri-pendiri bangsa kita, para pejuang kemerdekaan yang telah berkorban untuk Indonesia sejahtera. Mereka tidak menikmati, mereka tidak melihat hasil yang kita lihat sekarang. Tapi ini adalah cita-cita mereka. Jadi hari ini saya mendapat kehormatan besar dapat meresmikan kawasan ini sebagai hanya salah satu upaya besar kita untuk melaksanakan pembangunan bangsa melalui industrialisasi, melalui hilirisasi. Kemakmuran hanya bisa didapat melalui kerja keras, melalui tekad yang keras, melalui kepemimpinan yang tegas, melalui kerjasama dari semua pihak, melalui kolaborasi. Sekali lagi, kolaborasi. Hanya dengan kolaborasi, hanya dengan kerja keras, kerjasama yang baik, kita bisa membangun kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, hari ini merupakan suatu tonggak yang membanggakan, menggembirakan. Padahal kita lagi membangun puluhan KEK lain dan kita harus berani untuk mengejar apa yang telah dilakukan oleh tetangga-tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari contoh yang berhasil. Karena tujuan kita adalah membangun kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Itu tujuan kita. Pembangunan, industrialisasi, hilirisasi, merintis inisiatif-inisiatif juga di hulu. Semuanya tujuannya adalah untuk membangun masa depan yang baik untuk semua rakyat kita. Karena itu saya mendukung segala upaya, segala inisiatif, segala inovasi
dari semua pihak, kalangan swasta, dari kawan-kawan dari luar negeri, dari dalam negeri, silakan. Indonesia terbuka. Indonesia butuh partisipasi, butuh investasi, butuh kerjasama yang baik, yang saling menguntungkan. Karena itu saudara-saudara, inisiatif-inisiatif seperti ini harus kita dorong. Persetujuan, kesepakatan yang saya telah mendapatkan melalui pertemuan saya langsung beberapa kali dengan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok, semuanya adalah untuk meningkatkan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Kita berada di kawasan yang sama. Kita hidup sudah ratusan tahun berinteraksi. Kita punya masa depan yang baik. Dengan kuncinya adalah kerjasama. Kuncinya adalah hubungan yang baik. Saya tegaskan bahwa pemerintahan yang saya pimpin, kami memiliki suatu pandangan, suatu politik, yaitu politik bersahabat dengan semua negara. Kita ingin menjadi the good neighbor policy. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia tegas dalam hal ini, dan ini yang membawa kita ke arah masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara sekalian, kita melihat rencana-rencana ke depan sangat menjanjikan. Puluhan ribu lapangan kerja akan terwujud. Bahkan saya baru mimpin rapat perencanaan di Kabinet Merah Putih. Investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini, nanti buahnya adalah hilirisasi, supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga lapangan kerja yang kita hitung, lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar, dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Saya bangga telah berhasil hari ini melihat pekerjaan yang luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, dan saya juga di sini mengajak semuanya bahwa berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita, semua presiden yang telah bekerja keras, semua kabinet yang telah bekerja keras, dan khususnya pendahulu-pendahulu saya yang sebetulnya saya sudah minta, mungkin mereka berhalangan. Dalam acara-acara seperti ini sebaiknya presiden-presiden sebelumnya diundang juga, supaya mereka melihat apa yang mereka tanam sekarang sudah kelihatan hasilnya. Terima kasih. Selamat bekerja untuk kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberi kebaikan kepada kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selanjutnya, pernyataan peresmian KEK Industriopolis Batang oleh Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan mendampingi kepada Menko Perekonomian, Ketua DEN, Menteri Investasi dan Hilirisasi, dan Gubernur Jawa Tengah. Kami persilahkan. Duta Besar Tiongkok, mungkin Gubernur BI, para Menko. Kalau semua kabinet ke sini repot ini banyak. Mana sama-sama lah, simbolis wilayah, please. Enggak, saudara. Bismillah. Dengan